Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah Geologi Minyak dan Gas Bumi. Kali ini kita masih membahas mengenai batuan induk, yaitu di bagian kematangan dan ekspulsi. Jadi pada batuan induk tersebut, selain kekayaan dari material organik dan tipe material organiknya, dalam eksplorasi minyak dan gas bumi atau eksplorasi hidrokarbon, penting bagi seorang geologis untuk memahami bagaimana karakter si batuan induk tersebut dari kematangan dan apakah si batuan induk tersebut mampu mengalami ekspulsi atau tidak. Jadi cukup atau tidak material organik pada batuan induk tersebut menyebabkan ekspulsi jika material organik tersebut berubah menjadi hidrokarbon. Jadi berapa syarat yang dibutuhkan, syarat jumlah minimum material organik untuk menyebabkan batuan induk tersebut mengalami ekspulsi atau migrasi primer. Ini untuk merimain lagi materi kita sebelumnya, bahwa aspek yang harus diperhatikan dalam investigasi batuan induk. Jadi seorang geologis yang menginvestigasi batuan induk itu harus memperhatikan 4 aspek ini minimal. Jadi aspek pertama dan kedua sudah kita bahas pada kuliah sebelumnya, yaitu mengenai kekayaan material organik dan tipe material organik. Jadi ini juga kalian sudah melakukan latihan bagaimana menentukan kekayaan material organik dari nilai TOC-nya. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi tipe material organik dari data Rockefell Pyrolysis dan TOC. Kemudian pada kali ini kita akan membahas mengenai kematangan material organik dan ekspulsi pada batuan induk tersebut. Jadi apa yang menyebabkan batuan induk tersebut mengalami kematangan atau menyebabkan si material organik berubah menjadi hidrokarbon? Faktor yang mempengaruhi kematangan batuan induk yang pertama adalah suhu. Jadi suhu yang menyebabkan si kerogen tersebut berubah menjadi satu fluida hidrokarbon, baik itu minyak ataupun gas. Kemudian adanya tekanan yang menyebabkan si material kerogen tadi menjadi hidrokarbon, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kematangan tersebut. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi kematangan dari si batuan induk. Nah, ini adalah 3 jenis analisis untuk menentukan, atau 3 parameter untuk menentukan kematangan dari si batuan induk tersebut. Jadi di bukunya Magun Endo, saya rasa pada tugas 1 kalian saya minta untuk mereview paper yang ada di memori PG ke-60 tentang geokimia batuan induk. Di situ tercantum juga tabel ini, karena ini saya ambil dari situ. Ada 3 parameter yang menjadi acuan untuk menentukan kematangan dari si batuan induk. Yang pertama adalah dari pantulan vitrinit. Vitrinit itu adalah maseral yang ada pada si batuan induk. Di sini ada pada batu bara juga. Maseral itu adalah material yang ada pada batuan induk. Kemudian dari nilai Tmax. Tmax ini didapatkan dari nilai hasil analisis Rockefell Pyrolysis bersamaan dengan nilai S1, S2 dan S3. Jadi nanti di mana kita mendapatkan nilai Tmax-nya kita akan bahas. Kemudian thermal alteration index ini dilihat dari perubahan warna dari si material organiknya untuk menentukan kematangan dari si batuan induk tersebut. Nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana untuk menentukan dari reflektansi vitrinit. Jadi si vitrinit ini maseral yang ada pada batuan induk tersebut dilihat indeks pantulannya. Jika indeks pantulannya
0,2 sampai 0,6%, maka dia masih termasuk ke dalam batuan induk yang belum matang, belum mature atau immature. Kemudian untuk yang mature di sini dibagi 3. Ada early mature, peak mature, dan late mature. Itu mulai dari 0,6, ini dia sudah early mature, 0,6 ini oil window sudah muncul, sampai ke late mature 1.35, sampai ke 1.35 itu sudah late mature. Nah, di atas dari 1.35 itu termasuk ke dalam post mature. Nah, kalau dari Tmax, Tmax ini adalah suhu saat dia mencapai batas maksimal untuk dilaksanakannya Rock-Eval pyrolysis. Jadi kurang dari 435 derajat Celcius itu dikatakan immature. Di atas dari 435 sampai 470 itu dikatakan mature. Di atas 470 itu sudah post mature. Kalau thermal alteration index ini dilihat dari perubahan warnanya dari material organik. Jadi mulai dari 2.6 sampai 3.3 itu yang dikatakan mature. Jadi batuan induk tersebut menghasilkan minyak dan gas bumi. Ini adalah grafik untuk analisis Rock-Eval. Jadi dalam grafik itu kita akan mendapatkan nilai S1, S2, S3 yang kemarin kalian gunakan untuk menentukan tipe kerogennya dari nilai hidrogen index dan oksigen index. Jadi nilai S1 itu adalah volatilisasi dari hidrokarbon yang ada. S1 ini adalah volatil dari hidrokarbon yang ada. S2 ini adalah pirolisis dari kerogen yang berpotensi untuk menghasilkan si hidrokarbon. Semakin ke kanan suhunya semakin bertambah dan waktunya semakin bertambah. S3 ini adalah sisa-sisa material organik atau sisa-sisa pembakaran dari material organik yang berupa gas karbon dioksida. Nah, di mana kita mendapatkan nilai Tmax? Jadi analisis ini start mulai suhu 350 derajat Celcius. Jadi untuk membakar si hidrokarbon yang sudah ada pada batuan induk tersebut yang sudah dihasilkan, untuk menghabiskan si hidrokarbon tersebut kita mulai dari suhu 350 derajat Celcius. Dan nilai ini terus dinaikkan sampai grafik ini mengalami penurunan. Jadi puncak dari grafik ini adalah S2. Nah, puncak ini, suhu pada puncak ini yang disebut sebagai Tmax. Jadi suhu ini dinaikkan terus sampai 550 derajat Celcius. Kemudian suhunya diturunkan, pendinginan. Nah, ini adalah saat pelepasan sisa pembakaran yaitu gas karbon dioksida. Jadi S3 ini adalah gas karbon dioksidanya. S2 ini adalah pirolisis dari si kerogennya tadi yang berpotensi menghasilkan si hidrokarbon. S1 adalah hidrokarbon yang sudah ada pada si batuan induk tersebut yang dianalisis. Nah, jadi Tmax ini nilai 435 ini ada di sini sampai 470. Jadi kalau dia mencapai puncak sini pada suhu 435 sampai 470, maka batuan induk tersebut dikatakan mature. Ya. Sekali lagi ini adalah suhu kematangan pada kondisi lab. Jadi pada saat analisis Rock-Eval. Tapi pada kenyataannya di lapangan untuk kematangan si batuan induk, kalau kalian baca pada memori LPG ini, dia berkisar antara sekitar 120-an di lapangan, 120-an. Tapi dia ingat, dia memiliki waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan. Jadi suhu 120 tersebut itu butuh waktu jutaan tahun sampai dia dikatakan batuan induk yang matang atau bisa menghasilkan hidrokarbon.
Kemudian kematangan berdasarkan pantulan vitrinit atau vitrinit reflectance. Jadi pantulan vitrinit dianggap sebagai parameter kematangan yang baik menurut Castano dan Spark tahun 1974. Metode ini menggunakan masral. Jadi kalau di batuan kita kenal mineral, tapi kalau di batuan induk, di batu bara yang berkaitan dengan material organik, kita kenal dengan istilah masral. Jadi batuan sedimen tersebut dipoles dan diukur daya pantulan cahayanya pada si vitrinitnya. Jika pantulan cahaya dari si vitrinit ini menunjukkan indeks pantulan 0,2 sampai 0,6%, maka batuan induk tersebut bisa kita nyatakan sebagai batuan induk yang belum matang. Tapi kalau dia sudah masuk ke 0,6, jadi katakanlah kalian misalnya dapat 0,65 sampai 1,35, maka batuan induk tersebut sudah bisa dikatakan sebagai batuan induk yang matang atau bisa menghasilkan minyak dan gas bumi. Jadi early mature itu adalah di mana oil window terjadi. Ini adalah contoh histogram yang mereflektasi vitrinit dari sampel serbuk bor. Jadi biasanya batuan induk itu sampelnya berupa sampel-sampel cutting, bukan sampel coring, karena yang di core itu biasanya adalah batuan-batuan reservoir. Jadi batuan induk itu sampelnya berupa sampel cutting. Ini adalah contoh histogram. Nah, kalau histogramnya menunjukkan distribusi normal seperti ini, maka kita punya keyakinan yang kuat, sehingga dia menunjukkan satu puncak. Dia menunjukkan satu puncak frekuensi. Jadi banyaknya ini tadi sampel yang sebanyak sekitar 15 ini tadi, dia berada pada satu persentase reflektansi, yaitu sekitar 1,6. Nah, ini bisa kita katakan sebagai batuan tersebut telah matang. Tapi kalau histogramnya dia tidak menunjukkan distribusi normal seperti ini, misalnya di sini ada puncak, dia memiliki puncak lagi di sini, kemudian di sini ada puncak lagi, di sini ada puncak lagi. Nah, ini keyakinan kita untuk menentukan kematangannya ini masih diragukan, karena dia memiliki puncak pada 0,5, dia memiliki puncak pada 1,5, dia memiliki puncak pada 3,0. Apakah dia immature, ataukah dia mature, ataukah dia post mature? Nah, ini perlu diperhatikan lagi sampel yang dianalisis. Tapi kalau sampel yang dianalisis menunjukkan histogram seperti ini, nah ini memiliki keyakinan yang cukup baik untuk mengidentifikasi kematangan batuan induk dari pantulan vitrinitnya. Ini adalah contoh analisis reflektansi vitrinit untuk menentukan kematangan dari batuan induk. Sama halnya dengan kita menentukan kerogen kemarin, tipe kerogen kemarin, kita menggunakan banyak sampel sehingga kita memunculkan kumpulan dari si cross plot itu. Nah, ini juga sama. Kita punya sekitar berapa sampel di sini? Di sini satu titik ini sudah 15 sampel. Jadi kalau di sini ada 10 sampel, di sini ada sekitar 6 sampel. Ini ada sekitar 30 atau 40 sampel di sini. Sekitar 30-an sampel di sini yang kita analisis untuk menentukan kematangan dari si batuan induk tersebut. Jadi serbuk bor yang keluar tersebut pada interval kedalaman tertentu, misalnya kedalaman 5.300 feet sampai 5.330 feet, kita temukan shell sebagai yang kita identifikasi sebagai batuan induk, yang kita asumsikan sebagai batuan induk. Kita memiliki hipotesa bahwa shell yang kita dapatkan itu adalah batuan induk dari lapangan yang kita kerjakan saat itu. Kemudian kita analisis sejumlah sekitar 30 sampel dan muncul hasil seperti ini, maka kita bisa meyakini bahwa hasil analisis kita tersebut cukup valid karena dia menunjukkan satu puncak yang dominan frekuensinya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa oke,
batuan induk ini adalah batuan induk yang sudah matang dan dia memiliki potensi untuk menghasilkan hidrokarbon. Nah, jadi seperti itu tentunya setelah kalian mengetahui kekayaannya. Jadi percuma kalau dia matang tapi dia nggak cukup material organiknya ya. Jadi ingat yang kemarin bahwa itu adalah sebuah urutan yang harus kalian penuhi. Jadi bagaimana menentukan kekayaannya terlebih dahulu, kemudian kalian menentukan tipe kerogennya, kemudian kalian menentukan kematangannya, baru dilihat apakah dia bisa mengalami ekspulsi atau tidak. Kemudian ini memetakan berdasarkan thermal alteration index. Jadi thermal alteration index ini menurut McCarthy dia dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah non, slight, moderate, strong, dan reverse. Jadi supaya nyambung dengan si klasifikasi yang ada di memori RPG, saya akan buat seperti ini. Jadi McCarthy itu mengatakan bahwa color of organic matter dari yang berwarna yellow sampai orange to brownish yellow itu dia masih tergolong ke dalam immature. Kemudian yang berwarna coklat sampai yang berwarna coklat dia sudah dikatakan mature atau di sini disebut sebagai moderate. Ini dikatakan sebagai mature. Strong dan black sampai berwarna hitam sampai dia menunjukkan tanda-tanda metamorphism, dia sudah menunjukkan batuan induk yang post mature dan dia menghasilkan dry gas atau tidak menghasilkan sama sekali, sudah hilang semua. Nah, jadi ini adalah bagaimana menentukan kematangan dari si batuan induk. Yang pertama tadi kita bisa menentukan dari analisis rock eval menggunakan nilai Tmax. Kemudian kita bisa menggunakan pantulan persentase dari pantulan vitrinit dari maseral yang ada pada batuan induk tersebut. Ya, kemudian kita bisa menggunakan thermal alteration index dari si material organiknya. Kemudian kita masuk ke ekspulsi. Jadi ekspulsi secara sederhana dapat diartikan sebagai keluarnya hidrokarbon dari batuan induk. Agar hidrokarbon dapat terlepas dari batuan induk, syarat minimal jumlah material organik harus terpenuhi. Logikanya gini. Jadi ini adalah butiran-butiran dari si batuan induk. Katakanlah, atau kita buat dia berlembar supaya lebih relate. Ini adalah si batuan induk. Kemudian saya punya material organik di sini. Saat material organik ini mengalami cracking, atau dia berubah menjadi hidrokarbon, baik itu minyak atau gas, maka dia akan menambah jumlahnya, jumlah fluida yang ada pada pori. Kalau jumlah fluida yang ada pada pori ini tadi memenuhi jumlah minimal, artinya dia bisa penuh mengisi si celah ini tadi, maka tekanannya akan meningkat. Tekanan dari si fluidanya akan meningkat dan dia memiliki potensi untuk menyebabkan pecahnya si batuan ini tadi. Ini yang kita sebut sebagai ekspulsi. Pecahnya akibat apa? Akibat ditekan dari atas. Ya. Jadi saat ini ditekan, fluida ini tadi dia bisa keluar karena dia mampu memecahkan, karena tekanannya dia berlebih. Tapi kalau tekanannya dia tidak berlebih, dia hanya pergi ke celah yang tekanannya lebih rendah. Jika jumlah kerogennya, jumlah material organiknya sedikit, maka dia hanya akan pergi mengisi daerah-daerah yang tekanannya lebih rendah. Dia tidak akan keluar dari si batuan ini. Tapi kalau di sini sudah penuh semua, material organik tersebut memiliki jumlah minimum untuk menghasilkan hidrokarbon yang bisa memenuhi celah ini tadi, persentase dari celah pada shell tadi, maka yang terjadi adalah ekspulsi. Dia bisa expel, dia bisa keluar dari si batuan induk tersebut. Nah, ini adalah kita sebut sebagai ekspulsi. Jadi kalian bayangkan kalian punya sponge yang untuk cuci piring itu atau cuci mobil.
kalian keringkan, kemudian kalian tetesi fluida, bisa air bisa minyak, 1 tetes dengan kira-kira besar dari si sponsnya itu segenggaman tangan. Kemudian kalian berikan fluida itu 1 tetes. Saat kalian remas, apakah fluida tersebut bisa keluar? Pastinya tidak, karena dia hanya akan mencari celah-celah di mana rongga-rongga yang tidak terisi oleh si fluida tersebut. Tapi kalau kalian berikan itu sejumlah separuh dari volume si spons tadi, kemudian kalian remas, ada kemungkinan si fluida tadi akan keluar atau kita sebut sebagai ekspulsi. Jadi analoginya akan seperti itu. Nah, berapa jumlah dari hidrokarbon dari material organik tersebut yang bisa memenuhi syarat untuk si batuan induk tersebut bisa mengalami ekspulsi? Jadi Momper pada tahun 1978, ini dikutip dari Waples tahun 1985, dia menyatakan bahwa batas minimum material organik yang harus dipenuhi oleh batuan induk adalah 15 barrel per acre foot. Jadi 15 barrel per acre foot. Tapi karena ini susah, dia setarakan dengan 50 juta barrel per cubic mile. Kira-kira hitungannya kayak gini. Jadi 1 barrel itu kurang lebih sekitar 158 liter atau desimeter kubik, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian 50 juta barrel itu sama dengan sekitar 0,0079 km kubik. Jadi 1 mil kubik sama dengan 1,63 km kubik, atau sama dengan 4,9096 km kubik. Jadi 50 juta barrel per mil kubik sama dengan 0,2%. Jadi jumlah, jadi untuk mendapatkan, untuk terjadinya ekspulsi itu sendiri oleh batuan induk tersebut dibutuhkan batuan induk dengan kekayaan 0,2%. Jadi kalau kekayaan minimal batuan induk kemarin kalian sudah kenali berapa persen. Nah, ternyata yang dibutuhkan untuk expel itu hanya 0,2%. Jadi 0,2% itu dia sudah bisa expel. Jadi kalau kalian punya luasan area sebesar ini, katakanlah ini 10 kali 10, maka 1%-nya adalah 1 kali 1. Nah, dia hanya butuh 0,2-nya dari si 1 kali 1. Jadi sebenarnya kecil sekali jumlahnya untuk memenuhi syarat dia bisa ekspulsi sendiri, atau kita sebut sebagai migrasi primer. Jadi ekspulsi ini adalah kata lain dari migrasi primer, di mana hidrokarbon keluar atau berpindah dari batuan induk ke carrier bed. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, ini adalah grafik yang dibuat untuk menunjukkan bagaimana perbedaan si tiap-tiap batuan induk dengan kekayaan yang berbeda. Ini adalah yang hijau ini adalah batuan induk yang kaya, kemudian yang hijau muda ini adalah batuan induk yang sedang, kemudian yang coklat ini adalah batuan induk yang miskin. Si kaya, dia udah penuh nih sama material organik. Saat dia diberikan tekanan pada kedalaman A, dia udah cukup untuk keluar. Misalnya si spons tadi itu jenuh air, ditekan sedikit aja dia udah keluar. Pada kedalaman ini tekanannya kan lebih kecil dibandingkan kedalaman B. Nah, dia udah bisa keluar. Tapi untuk yang warna hijau muda ini tadi, dia baru terjadi ekspulsi pada kedalaman B, karena jumlah si material organiknya dia masih lebih sedikit daripada si sampel yang di atasnya. Tapi yang miskin ini dia tidak pernah terjadi ekspulsi karena dia tidak mencapai batas minimum dari 0,2 ini tadi, sehingga dia tidak bisa
terjadi ekspulsi. Nah, kira-kira seperti itu bahasan mengenai batuan induk pada aspek kematangan dan ekspulsi dari si batuan induk. Jadi kalau kalian merasa ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar untuk kita bahas bersama-sama. Cukup sekian video kuliah kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.